Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya kita kembali lagi di channel kami RBS Solution. Pada kesempatan hari ini saya akan menjawab dari requestan teman-teman dari kelanjutan video kemarin, bahwa katanya kenapa kak kok latihannya di jalan yang sempit. Jadi mereka katanya kebingungan saat berada di jalan raya, karena di jalan raya itu identik ketemu dengan kendaraan-kendaraan pengguna jalan yang lain. Nah, saya di sini akan memberikan jawaban dari komentar-komentar subscriber dari channel kami, agar kami bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman yang udah subscriber. Bagi yang belum, saya harap bisa subscribe secepatnya. Nah, bagaimana dari kelanjutan video yang selanjutnya? Kita sekarang sudah berada di tepi jalan raya. Ini jalur provinsi. Nah, kalau di jalan raya tentunya kalian harus memperhatikan rambu-rambu. Selain mentaati aturan lalu lintas, kalian juga akan lebih safety. Tentunya kalian harus perhatikan dari berbagai fitur yang ada pada di kendaraan, seperti rating atau sen, lampu, dan juga perhatikan arah rambu-rambu yang tertera di pinggir jalan. Itu membantu banget buat kalian agar tidak misalkan di tikungan itu udah ada rambu-rambu, akan ada tikungan di tanjakan. Nah, itu akan mempermudah kalian memahami tekstur kendaraan yang akan kalian gunakan di area trek yang tertera pada rambu-rambu tersebut. Nah, jangan berlama-lama, langsung aja. Kita sudah berada di tepi jalan. Kelanjutan dari kemarin, ya tentunya kita karena pakai satu kamera, saya tidak bisa memberikan gambar dari, karena saya sendiri, gambar dari bagaimana memasang prosneleng. Kalau yang masih bingung, bisa lihat video kami yang sebelumnya bagaimana melakukan uji perpindahan prosneleng. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke jalan utama. Nah, kita di depan rating kanan, kita lihat belakang. Nah, lalu kita masuk ke trek jalan. Nah, kita pindah ke gigi 2. Nah, kali ini saya memberikan saran kepada teman-teman, kalau yang masih pemula itu jangan terlalu pelan. Nah, kenapa jangan terlalu pelan? Karena setiap kendaraan yang pelan pasti akan dipepet. Itu menyebabkan kalian mungkin malah sedikit grogi karena adanya kendaraan-kendaraan yang lain berkeliaran atau memepet kita, menyalip atau dan lain sebagainya. Kita menggunakan kecepatan 4 di RPM 2000 sekitar 50 km per jam. Nah, maaf jika kameranya mungkin agak sedikit goyang.
karena saya langsung tempatkan di kendaraan nah kita tinggal konsentrasi aja bahwa sebaiknya jangan terlalu di tengah. Usahakan jika di jalan yang kalian gunakan itu ada garis pinggir yang warna putih, marga putih lurus tidak terputus, kalian jadikan itu sebagai patokan. Usahakan kendaraan itu tenang, pembawaannya lurus, jadi yang di belakang itu tidak tahu takut. Yang sering terjadi itu jika kalian menggunakan atau masih kurang bisa mengendalikan setir, itu biasanya agak goyang kanan goyang kiri sedikit, itu membuat pengguna jalan di belakang itu takut. Terlihat banget bahwa belum bisa menstabilkan setir. Nah, kurang lebihnya hanya seperti ini, kalian tinggal amati. Dan saya sarankan jika kalian masuk ke jalan raya, kalian harus didampingi orang-orang yang sudah berpengalaman, atau bahkan mungkin instruktur jika kalian menggunakan jasa-jasa pelatihan setir. Itu biasanya dia mempunyai strategi khusus agar kalian itu mudah memahami dari kendaraan Anda, karena notabene sebenarnya setiap kendaraan itu mempunyai karakter pembawaannya itu beda-beda. Seperti misalkan kendaraan yang depannya itu lurus, ada yang depannya itu agak sedikit menonjol ke depan, itu pembawaannya juga sangat berbeda. Misalkan membawa sedan, jeep, itu sedikit agak lebih sulit dibandingkan kendaraan-kendaraan yang tidak ada tonjolan ke depan atau tidak menonjol ke depan. Kebetulan kendaraan yang sedang saya bawa ini jenis APV, jadi tidak ada tonjolan yang jauh dari titik kemudi ke roda depan. Untuk perkiraan feeling roda kiri seperti yang video kemarin saya sampaikan, itu kalau pada kendaraan APV rata-rata mobil-mobil minibus itu dari mata pengendara itu lurus ke pangkal viper kaca sebelah kiri. Jadi jika kalian melihat lurus dari pangkal itu ke titik jalan, berarti itu kurang lebihnya titik jalan yang center dengan mata kita itu tepat berada di pijakan roda sebelah kiri. Untuk pemula di lokasi tempat saya melakukan rekam video ini, standarnya menurut saya itu di kecepatan 50. Kalau terlalu cepat juga berbahaya. Jika terlalu pelan juga menurut saya sulit. Seperti yang tadi saya katakan bahwa jika terlalu pelan itu
terlalu dipepet kendaraan-kendaraan yang lain. Pengalaman saya waktu dulu awal mula saya latihan itu, yang membuat saya grogi hal yang seperti itu. Jadi membawanya terlalu lambat, dipepet, karena saya takut akhirnya saya ngerolak, saya goyang setir. Nah itu yang membuat kita berada di titik berbahaya menurut saya, karena konsentrasi itu kunci dari keberhasilan kita dalam berkendara. Ini ada pertigaan yang belum terpasang lampu merah. Oh ya, sedikit berbagi, kalau misalkan teman-teman berada di jalan, misalkan kalian mau goyang sedikit aja, kalian harus benar-benar memperhatikan kaca spion kanan dan kiri itu sangat berfungsi, bahkan tengah itu juga sangat-sangat berfungsi. Tidak seperti halnya motor, misalkan kita mau goyang ke kiri, mau menempatkan kendaraan kita agak sedikit ke kiri aja, saya lihat di kaca spion sebelah kiri itu ada sepeda motor yang sudah mau menyalip di sebelah kiri, karena sepeda motor itu biasanya agak sedikit agak sedikit lincah, jadi dia tidak takut salip kanan salip kiri. Itu biasanya korbannya itu para pengemudi kendaraan mobil, itu biasanya agak sedikit terganggu kalau misalkan nyalip di sebelah kiri. Kadang kalau tidak jeli itu bisa berbahaya, memepet yang tidak sadar secara spontan itu bisa berakibat fatal juga. Nah itu catatan sedikit untuk arah dari laju kendaraan yang kita bawa. Kalau selain itu mungkin semuanya sama ya, seperti kita mengendarai motor. Jika kita mau ke kanan atau mau ke kiri, salip kanan salip atau memberikan jalan, kita hanya tinggal hidupkan lampu sen. Untuk sedikit catatan, menurut pengalaman saya, jika kalian mau menyalip sepeda motor, kalian jangan terlalu mepet, karena biasanya itu kalau sepeda motor terlalu mepet, dia itu akan goyang. Nah takutnya kalau goyang dia akan terserempet dari kendaraan kita. Sebaiknya kita memberikan jarak aman jika kalian mau menyalip sepeda motor. Makanya para pengguna kendaraan roda 4 itu biasanya memberikan memberikan ruang yang lebih bagi pengguna sepeda motor jika mereka menyalip
Nah, kalau saya itu benar-benar suka menggunakan apa yang ada di fitur kendaraan kita seperti klakson, rating dan lain sebagainya, karena itu benar-benar membantu. Kadang ada driver yang enggan menggunakan klakson. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon saran dari teman-teman semua. Saya mau mengisi bahan bakar dulu. Kami mohon dukungan dan bantuan, like, komen, subscribe, karena itu sangat membantu dari perkembangan channel kami. Nah, oh ya, maaf teman-teman, tadi videonya saya jeda karena saya tadi mengisi bahan bakar, mentaati apa yang menjadi peraturan bahwa di dalam SPBU tidak boleh menggunakan media elektronik seperti handphone. Nah, kali ini kebetulan ini berada di perempatan dan saya akan belok ke sebelah kanan. Kita amati dari sisi belakang. Nah, biasanya itu di kota-kota besar seperti itu. Kita sudah rating, kita mau masuk tapi kendaraan mau nyelonong aja. Itu sebenarnya berbahaya jika kita tidak cepat memberikan teguran dengan klakson, maka dia akan terus maju ke arah titik berbahaya menurut saya. Nah, ini jalurnya sudah keluar dari jalur provinsi, jadi sedikit agak sepi. Ini jalur antar kecamatan. Nah, saya biasanya jika menemui tanjakan itu saya jarang menggunakan oper gigi di tanjakan, karena itu beresiko, terutama saat kita membawa barang yang berat. Kita rating kanan, kita salip kendaraan yang sedang berhenti, lalu kita kembali lagi ke lajur kiri. Nah, ini kejadian-kejadian seperti ini nih penting. Yang penting kita nyantai, jangan grogi. Terus kita selalu berusaha untuk mencari ketepatan dari feeling kita bahwa roda itu berada di mana. Kalau kita pemula pengendara kendaraan roda 4 itu biasanya jalan itu terasa menjadi milik kita semua. Hampir serasa kendaraan yang kita bawa itu sangat lebar, padahal sebenarnya itu tidak. Jika dijejer untuk jalur-jalur jalan seperti ini muat mobil 3, jadi jika berpapasan dia masih ada jarak satu mobil lagi untuk jarak aman. Nah, kapan-kapan saya akan memberikan teknik bagaimana kita melakukan kepang pedal. Itu istilah yang saya gunakan karena dari namanya aja kita benar-benar melakukan kepang. Jadi satu kaki itu dipaksa untuk memijak dua pedal kopling dan
pedal gas itu ditugaskan kepada kaki kanan. Itu bertujuan jika kita berhenti suatu saat di tanjakan, kalian pasti jika sudah menjadi seorang driver mobil itu pasti bakal menemui kejadian seperti itu. Misalkan mobil tidak kuat, atau saat kita emang dituntut untuk berhenti di tanjakan, misalkan menaikkan penumpang atau mobil kita mogok dan lain sebagainya. Nah, skill yang seperti itu tuh menurut saya sangat-sangat penting. Bagaimana yang seperti telah saya alami di kejadian-kejadian, misalkan yang seperti tadi saya katakan bahwa saya pernah berada di tanjakan yang sangat-sangat curam, jalannya sempit, dituntut harus berhenti karena berpapasan dengan kendaraan dan jalannya tidak muat. Nah, pada saat kita mau mulai menancap gas kembali, di situ fungsi dari skill kepang pedal itu kita gunakan. Nah, mungkin sebenarnya kalau teman-teman yang sudah terbiasa mengendarai mobil dan sepeda motor itu hampir sama, cuman sedikit agak ribet, ada tambahan seperti dituntut rodanya itu 4. Jika kita menghindari lubang, kita harus menghindari 2 sisi. Kalau sepeda motor hanya 1 sisi. Dan kendaraan roda 4 itu tidak bisa dipaksa dengan gas spontan seperti pada motor. Kalau mobil itu sudah terlambat gas, itu biasanya torsinya akan ngedrop, tenaganya itu akan hilang. Nah, kita sudah hampir sampai di lokasi tempat saya. Untuk video kali ini mungkin cukup sekian ya, karena sudah sangat lama ini, hampir berapa ya, hampir setengah jam. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya juga tetap tidak bosan untuk memohon dukungan dari teman-teman semua agar mau memberikan like, komen, dan juga tentunya subscribe agar channel kami benar-benar bisa lebih berkembang dan lebih baik. Yuk, terima kasih. Salam dari RPS.